Hovifah serang balik Risma dalam sidang sengketa pilkada di MK. Beragam dugaan pelanggaran yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Harini Gushans, dalam sidang sengketa Pilgub Jatim kini dibalas oleh paslon nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak. Mereka melakukan serangan balik dalam agenda sidang mendengar keterangan pihak termohon, terkait, dan Bawaslu yang digelar Mahkamah Konstitusi, MK, pada Jumat, 18 Januari 2025. Dalam sidang itu, kubu Hovifah Emil Dardak yang diwakili kuasa hukum Edward Dwaruci tidak hanya membantah, tetapi juga menuding balik kubu Risma Gushans dalam dalil pokok permohonan mereka. Serangan balik kubu Hovifah Emil Dardak terlihat dalam bantahan dalil politisasi bansos yang dituduhkan kubu Risma Gushans. Hovifah Emil Dardak berkilah bahwa bansos tidak lagi bisa dikendalikan karena jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berakhir jauh sebelum proses pilgub berlangsung, yakni pada Februari 2024. Orang yang tidak memiliki jabatan lumrahnya tidak bisa mengendalikan bansos untuk menaikkan perolehan suara seperti yang dituduhkan oleh Risma Gushans. Bantahan ini juga didukung oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menyebut adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta agar bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dihentikan sementara hingga proses pilkada berlangsung untuk menghindari politisasi bansos. Kubu Hovifah Emil Dardak menilai bahwa politisasi bansos justru menuding bahwa orang yang bisa merencanakan politisasi bansos adalah Risma, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI pada Agustus 2024. Jikapun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang bisa menggunakan bansos untuk memengaruhi perolehan suara adalah Mensos periode 2020 hingga 2024 yang lalu, Risma, kata Edward. Edward Dwaruci juga membantah tudingan kubu Risma Gushans yang mendalilkan adanya kecurangan manipulasi sistem informasi rekapitulasi pemilihan, Sirekap. Dalil Risma Gushans dinilai tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada manipulasi untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara pihak terkait yang menggambarkan pola tidak wajar Sirekap. Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik menunjukkan persentase dalam websitenya dalam proses Sirekap, imbuh Edward. Ditambah, dalil Risma Gushans dinilai tidak menyentuh substansi, karena Sirekap bukanlah dasar keputusan hasil perolehan suara. Demikian juga berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2024, Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat dan bukan menjadi dasar penetapan hasil, ucapnya.